Yang kami muliakan, yang kami hormati Bapak Yayasan, mudah-mudahan dengan yayasan ini engkaulah dituntun nanti di hadapan Allah menjadi saksi. Berapa banyak santri yang sudah dialumnikan, insya Allah Bapak akan masuk dalam surga. Amin, amin. Yang kami muliakan, yang kami hormati para kiai, para ahbaib, para kiai, para guru-guru, ibunda, ustazah. Saya ini sebetulnya nggak ada apa-apanya ya Pak ya, karena guru-guru ini sangat luar biasa. Saya cuma diundang aja. Jadi ilmu itu yang sebetulnya mengajarkan anak santri, Pak Ustadz, Ibu Ustazah, Masya Allah. Mudah-mudahan segala apa yang diajar insya Allah nanti diajarkan di dunia ini akanlah nanti sampai di yaumul kiamah. Jika Rasulullah SAW mengatakan ada 3 yang akan kekal bagi kita. Yang pertama yaitu mudah-mudahan kita mendapatkan al-ilmu yantafa'u bihi. Kita ajarkan kepada anak setelah pulang nanti di kampungnya, Masya Allah, dia belajar dengan baik, dia sholat dengan baik, berbakti kepada orang tua yang baik. Akibat ajaran ibunda dan ustadz-ustadznya, ternyata mereka jadi santri-santri idaman orang-orang tua. Amin. Mudah-mudahan ibu guru, para kiai, para ustadz, ibunda, ustazah yang mengajarkan ini nanti, mudah-mudahan engkaulah yang akan membawakan mereka. Kalau enggak mereka nanti yang akan memasukkan surga, mudah-mudahan guru juga yang akan menuntun mereka masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, yang kami muliakan, ibunda-ibunda, orang-orang tua kami, mudah-mudahan dengan acara ini kita semuanya bangga, patut bangga kepada anak-anak kita. Tapi kita jangan bangga kepada anak-anak kita juga, tapi harus bangga kepada guru-gurunya ya, yang telah mendidik, tahu dakwah, tahu sholat, tahu baca Quran, tahu ilmu agama. Itu tidak lepas dari didikan guru-guru yang ada di sekolah ini. Mudah-mudahan Al-Hikmah Darussalam semakin lama terus semakin terdepan, semakin lama terus semakin maju. Insya Allah mudah-mudahan barokah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan, yang kami hormati anak-anak santri, santriwati dan putra, mudah-mudahan engkaulah banggaan orang tua ya. Nanti kasih hadiah orang tua anak ya, pulang jadi anak yang sopan, pulang jadi anak yang patuh, pulang menjadi anak yang taat kepada orang tua. Insya Allah kita semuanya akan mendapatkan barokah. Amin ya rabbal alamin. Izinkan Pak, Bu, nama saya Ahmad Sobri. Ahmad artinya terpuji, Sobri artinya sabar. Sampai sekarang nggak kaya-kaya ya. Ustaz-ustaz di sekolah tuku mobil, awak nggak punya mobil ya. Makanya anak-anak, ibu-ibu kalau bisa jangan kasih nama Ahmad Sobri, payah kaya nih ya. Alhamdulillah kita tinggal di kilometer 22 Balam ya. Kalau mau singgah kita masuk dari Masjid Baitur Rahman ke dalam. Di situ kita insya Allah Bu bertanya aja rumah Ustaz Sobri mana. Tapi kalau ke rumah bapak ibu adik-adik ke rumah ya bawa oleh-oleh ya. Jeruk sekilo, datang Assalamualaikum Ustaz, nggak bawa apa-apa ya, bawa jeruk sekilo apa ya. Insya Allah. Alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, anak 3, istri masih 1. Bikin nambah Ustaz? Nggak ada yang mau ya. Jadi alhamdulillah kita masih capek ibu. Kemudian alhamdulillah baru 4 hari yang kemarin, yang lalu kita baru pulang dari Mekah. Makanya agak gundul gini Bu ya, adik-adik sekalian. Jadi masih ada kebawa capeknya sangat luar biasa. Tapi mudah-mudahan dengan keberkahan yang Allah berikan kepada kita, insya Allah Isra wal Mi'raj sekalian penyambut bulan suci Ramadan ya. Kenal info sedikit, Ustaz Junaidi luar biasa ya. Ini termasuk adik kita ibu ya, Ustaz Junaidi. Mudah-mudahan ilmu apa yang telah diajarkan kepada anak-anak santri yang ada di sini, insya Allah barokah dan menuntunlah kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan bersama guru-guru yang ada di sekolah ini, insya Allah semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya ambil di sini, waktunya subuh masuk ya. Ketika maknya lagi sibuk di dapur, bantu dia ya, bantu. Ternyata sholat yang diapakan, yang dianjurkan kepada Rasulullah SAW, terutama perintah wajib bagi kita semua, seluruh umat Islam, terutama kita sebagai hamba Allah yang wajib kita
kita laksanakan. Ternyata sholat ini terjadi ketika Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj. Tiap tahun Bu kita memperingati Isra Mi'raj, tiap tahun kita ingati Maulid Nabi, tetapi nggak berubah kita. Anak santri liburan pulang semua ke rumah, nggak sholat. Ya jangan sampai nggak sholat. Ya sholat. Bangga nggak kalau pulang ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya ditengarkan bukan dari Ustaz Sofi, bukan saya, enggak, guru-guru kita yang menyampaikan di sini. Mereka lah yang patut dicontoh, yang memberikan kebaikan kepada kita. Pulang ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, kamarnya dibersihkan. Datang maghrib, lari ke musola, ke masjid, azan dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Masya Allah, anakku nggak sia-sia lah aku nyengolahkannya. Betul nggak? Ini enggak pulang nak santri ke rumah Pak, kerap pengalaman awak dulu purba masukkan peci ke dalam sini, naik kereta jemping tapak motor ninggal. Mau gitu? Mau nggak? Kalau liburan jadi anak yang beradab. Al-adabu fawqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Pulang ke rumah datang ada orang, salam. Walaupun sebodoh-bodoh kita anak sekalian, kalau kita mau taat, kita hargai guru kita, hargai orang-orang tua, insya Allah yakin percaya. Tanpa kau menuntut ilmu, tetapi dia patuh kepada gurunya. Makanya anak-anak santri di sini kalau umpamanya ustadznya punya ladang, punya rumah, datang ke rumah, bantu di rumahnya, cuci piring, nyapu halaman. Pernah nggak dengar cerita Ibnu Hajar yang sangat luar biasa, belajar alif lupa ba, bapak-bapak ibu, lupa a, baca ba, lupa alif. Tetapi karena dia sayang sama gurunya, patuh sama gurunya, ternyata tanpa disadari hidayah masuk kepada dia, ya, jadi pintar yang sangat luar biasa. Jadi anak-anak kalau pulang, makanya yang ditanamkan kepada Allah, kepada kita disampaikan Muhammad tentang 5 waktu kita jaga sholat kita. Kita jaga sholat, apalagi anak santri, amalkanlah, ya, amalkan sholat itu. Pulang ke rumah, sholat subuh kita, ya. Apalagi anak-anak pulang pingin maknya. Dulu waktu saya pergi ke Purba, apa kata ayah saya? Saya nggak mau mobilmu, saya nggak mau ladangmu, saya nggak mau uangmu. Yang saya mau ketika saya nanti nggak ada, engkau lah yang nyolatinya, ya. Sholatkan ayah kita, bangga diri. Ternyata anak-anak pesantren itu keren-keren, hebat-hebat. Makanya alhamdulillah dididik pesantren, belajar yang bagus. Siapa yang hafal babul kalam di sini? Ada hafal babul kalam? Al kalamu wal lafzul murakabul mufidu bil wad'i. Siapa yang hafal? Ada hafal? Masya Allah, hafal semua ya Pak Ustadz. Hafal cuma babul kalamnya aja. Ya. Jadi kalau di rumah itu gunakan sebaik-baiknya. Datang sholat subuh kalau bisa mak, bangun mak. Ternyata ayah kita megang egrek, pergi ke ladang, pergi pagi pulang sore. Janganlah pula kau nanti mak sikit-sikit minta duit baru dikirim seminggu Ustaz. Udah minta lagi alasannya, mak gigiku sakit mak. Kalau mak aku mau pulang aja lah mak, kalau nggak mama kasih aku duit mak, paksa dikirim orang tuanya 200. Nggak tahu orang tuanya ngegrek lah, pergi ke ladang-ladang digigit tahun kunyit bengkak bibir ayahmu. Nah, minta lagi lah kau kiriman duit. Aku ampun kali lah. Tapi mudah-mudahan anak santri sini enggak ya. Jadi sholat kita bangun pagi, bangun ya ayah kita, ayo bangun ayah, kita jadi imam, lu jadi imam semua. Umpamanya mama, buat dia makmumnya, kau jadi imamnya, kau jadi imamnya, paham? Sholat subuh, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Datang simak lah pula, namanya pun nggak pernah dengar anaknya ngaji kayak gitu enak. Apa kata maknya? Ya Allah anakku, mikir awal anakku kayak ada suara yang cantik, wala pinter anakku. Sayang mak kita sama kita. Pas waladhdallin, amin, dipeluk mak kita, saking sayang. Ya. Kenapa Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan dari masjid ke masjid, bukan dari kota ke kota, bukan dari kafe ke kafe, bukan dari rumah ke rumah, tetapi dari masjid ke masjid. Anak santri, kalau puasa nanti tuh masjid,
Bilang sama orang-orang masjid, Pak, saya khutbah Jumat, itu apalagi yang aliyah-aliyah itu, bilang sama panitia masjid, riko ayo orang gini bosan aku alumni Al-Hikmah. Kenal sama Ustadz dua-dua, Randy, Masya Allah, sekarang dia dekat bapak rumahnya, sekarang dia tampil, tak bilang, selagi bisa ilmumu, bawa terus, aku bilang. Kenapa? Jaga sekolahmu, karena dirimu sekolahmu bagus, tak bilang. Alhamdulillah saat sekarang ini dia luar biasa ya. Jadi anak-anak santri itu harus keren, harus hebat. Bilang, Pak, saya imam, Pak, saya yang adzan. Tahulah di kampung, Allahu Akbar, Allahu ya, adzannya pun mengantuk awak kan, datanglah anak santri, Masya Allah, hayya 'alas shalah. Masya Allah, itu Al-Hikmah itu ya. Bangga nggak sama pesantren kita? Kuat, bangga nggak? Lemes nih kayak kuas Ustaz Junedi, lemas. Bangga nggak? Bangga. Makanya di rumah itu kalau kita liburan, gunakanlah sebaik-baiknya apa yang telah diajarkan guru-guru kita ya. Azan kita di masjid, baca Quran kita kalau umpamanya pagi tadarusan, buat tadarusan. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat luar biasa. Adik-adik sekalian, perjuangan Nabi untuk kita itu wah luar biasa. Ya Bapak Ibu, perjuangan Nabi sangat luar biasa. Nabi diusir, mengembangkan agama ke Taif, Nabi diusir di Taif. Makanya arah ke timur Nabi bersandar sama sebuah batu. Saat sekarang tuh batu dibuatkan jadi masjid. Bersandar Nabi di batu karena sudah berdarah. Nabi itu sangat luar biasa. Ibu tahu siapa yang ngarak-ngarakin Nabi sampai berdarah? Satu laki-laki yang dewasa, 23 anak-anak ngarak Nabi. Apa kata? Nabi gila itu sepanjang jalan. Tetapi Nabi tetap istiqomah. Yakin dan percayalah, kalau tak ada Ibnu Abbas di sana, yang semayam, yang jasadnya dimakamkan di Taif, yang masjidnya ada jadi rujukan orang mikot untuk berumrah, nggak dikunjungin di Taif. Nah, jadi luar biasa Taif sekarang, Masya Allah, makmur, Islam sangat luar biasa, cinta sangat luar biasa karena doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Isra wal Mi'raj ini tentang kita sholat, Pak, tentang kita ibadah kepada Allah, sholat sujud kita. Kalau kita berdiri yang paling tinggi apa Nana? Kepala. Kalau kita yang sujud yang paling tinggi apa? Belakang. Jadi makanya kita rajin sholatlah kita. Anak santri itu dikenal sholatnya, anak santri itu dikenal akhlaknya, patuh taatnya kepada orang tua. Balas kebaikan orang tua kalau kita pulang kampung. Udah gak sabar ini mau pulang kampung. Itu enggak, datang ke rumah, Pak, engkol kereta. Pak, tau lah kereta sekarang knalpot bolong-bolong. Malam pertama, saya jujur nih anak santri, dengarkan. Saya kan jualan ayam potong itu tiap hari, Bapak. Masya Allah. Jadi jualan ayam potong tiap hari. Jadi di kilo 8 itu dari kilo 12 sampai kilo 9 itu kan lurus treknya, jalannya lurus. Itu kalau nggak salah puasa di 2023 pagi, tahu lah orang balap liar tuh, wah kencang, tabrak kambing Bang, pecah kepala. Kelas SMA 1, kelas sanawiyah 1. Makanya Bu, jangan coba-coba Ibu kasih kereta kalau sayang sama anak, ya. Tahu lah anak-anak sekarang pulang dari santri udah lama nggak naik kereta, motong mobil nggak dapat, ceprek, katanya sayang sama anak. Enggak, ya. Jangan gitu ya nak ya. Biar orang-orang yang balap nggak usah curiga, nggak usah cemburu kita kepada orang yang naik kereta, betul nggak? Ya, betul tuh, jaga ya. Nanti pulang, alalah, innalillahi wa inna ilaihi, ya. Insya Allah jaga. Jadi sholat dijaga. Mudah-mudahan dengan sholat yang apa yang telah diperjuangkan Rasulullah sampai saat sekarang ini, tanamkan ibu sholatnya. Doakan suami kita di rumah. Kalau doakan suami itu yang baik-baik. Jadi nggak berantem Pak dari malam perang, pam. Besoknya suaminya mau pergi merantau, malam dia nyanyi, malam ini malam terakhir bagi kita. Waktu suami toko simpang tabrak Fortuner, betul malam terakhir sama ibu. Ya, jadi kalau suami kita pergi, doakan dia yang bagus, buat doa dia yang selamat supaya pulang bawa uang rezeki yang berkah.
itu doanya ya Bu ya. Makanya wanita yang hebat adalah wanita yang patuh dan taat kepada suami, dan istri apa taat kepada Allah dan suaminya, terutama rajinlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, engkau sebagai imam, arizalu qawwamuna 'alan nisa, salat, Pak. Ini WA, guys, gimana WA sama sahabatnya? Ayo kita minum kopi. Istri di rumah banyak anak. Sekali-sekali buat liburan keluar, ya enggak? Sekali-sekali buat makan bakso, pergi jalan naik kereta. Kebahagiaan itu bukan hanya harta yang banyak, tidak. Berikan kebahagiaan bagi kita, istri kita kalau masih ada hidup. Mudah-mudahan dengan sholat, dengan yakin dan percayalah kalau sholat kita jaga sholat itu sebagai anak santri yang melekat di hati kita. Sholat. Kalau umpamanya zuhur, datang zuhur, sholat zuhur, contohkan kepada adik kita. Ada adik kita bawa, pakaikan jilbabnya. Ini loh dek, pakai sholat, ajarkan wuduknya. Ya, ini kayak gini wuduk dek, biar supaya airnya nggak mustakmal, jangan ciduk gini, ya. Wuduk yang bagus, diajari adiknya sholat, masya Allah. Iki nggak pulang, tahu lah, janjian di WA, yang tahu di mana. Ya, jangan gitu ya. Sekolah fokus dulu sekolah. Jangan sampai ya nanti tamat SMP langsung nikah. Banyak di luar sana kayak gitu orang. Banyak Pak Ustaz. Kelas 3 belusuk-belusuk ke sawit orang tak ngapain. Ya, jangan sampai ya. Jadi kalau pulang ajari adik kita sholat, ajari mak kita sholat. Ajarin mereka yang nggak tahu cara wudhu. Mak, ini guru saya ngajari wudhu kayak gini. Diajari wudhu. Niat pertama nak, mak, masukkan air ke mulut, ke hidung semuanya, baru niat. Ajari mak kita, ajari adik kita yang nggak tahu sholat. Kalau bisa ayah kita ajarin sholat. Bilang sama ayah, bilang sama bapak, Pak, nggak kasihan bapak sama aku, Pak. Bapak kasihan sama mama, Pak. Bapak ini main aja nggak mau sholat, Pak. Makanya yakin dan percayalah kalau kamu azan di masjid, kalau kamu azan di musola, kalau kamu betul-betul imam di rumah, segan ayah kita itu pasti ngikut kita. Apa kata ayahnya? Awak isinah, anak awak masya Allah luar biasa ya. Jadi dengan sholat Isra Mi'raj ini kita jaga dengan sholat. Intinya Isra Mi'raj ini tiap tahun kita menyambut Isra Mi'raj. Yang penting jangan tinggalkan sholat. Mau sholat cepat, yang penting sholat ibu bapak. Mau sholat nggak khusyuk, Allahu Akbar. Mau perondolanku kono tak kutip purung kan gitu. Mau nang kono iku nang kono ya nang kono. Tak telok rasaku iya. Tak ku tengok tak apa lah ini yang kurang. Yang penting sholat. Mau cepat sholatmu, mau lambat sholatmu, yang penting sholat. Kalau sudah sholat tiap hari tanpa tinggal yakin dan percaya, baru masuklah dia. Apa artinya sholat? Wajar kita kok sholat cepat-cepat, tahiyatnya pun Allahu Akbar. Ada yang gini tangan, ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini. Wes, tahiyat pun cepat, assalamualaikum pergi langsung. Nggak apa-apa, yang penting sholat. Peci dijaga, kalau pakai sarung anak santri itu khasnya sarung, pakai sarung di rumah ya. Ya nak. Jangan pecinya pelobenya taruh di kantong gini, jalan dia malu dia sama kawan-kawan SMP-nya. Nggak usah. Kamu santri itu harus bangga. Pesantren didik kita pun jadi orang-orang yang alim, bangga. Bangga. Biasanya laki-laki nih yang nggak bisa dibilang ini. Ya, bangga. Jadi anak yang jujur. Jadi anak yang jujur. Ya. Abang-abang tengok adik-adiknya. Jangan pula kau dekatin dia kalau kirimannya datang. Pas kirimannya datang rame banyak kemek-kemeknya, baru sayang sama adik asuhnya. Nggak ada, habis ditunjangin ya. Sayang. Jadi ajarkan adik kita. Kenapa? Guru itu belum tentu penuh belajarnya, dikasihkan pelajaran sama kita. Jadi kita gantikan sama dia. Ajarkan ilmu yang baik, insya Allah barokah. Jadi yang penting sholat. Masuk kita penyambutan bulan suci Ramadan. Hari berganti dengan hari, bulan berganti dengan bulan. Ternyata sudah masuk kita insya Allah. Nanti sidang isbatnya di tanggal 28 sampai tanggal 29. Insya Allah kita ibu bapak jatuh puasa di tanggal 1 Maret. Hari Sabtu kalau nggak ada halangan. Jadi sebentar lagi kita puasa. Ternyata Rasulullah SAW ketika pulang dari Isra wal Mi'raj, apa kata malaikat Jibril? Rasulullah, ya Nabi Allah, ya malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril itu berkawan tuh erat yang luar biasa dengan malaikat Jibril.
Jadi apapun sangat luar biasa sama malaikat Jibril. Kemana-mana sama malaikat Jibril. Apa katanya malaikat Jibril? Ya Nabi, kau berdoalah ini di penghujung bulan Sa'ban, memintalah kepada Allah. Apa yang dimintanya Nabi? 3, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, dengarkan. Yang pertama, ya Allah, jangan kau terima pahala ibadah puasa sebagaimana anak nggak mau minta maaf kepada orang tua. Ayo, nanti pulang ke rumah salim mak, bilang mak minta izin aku mak ya. Kenapa rupanya? Iya mak, aku semalam udah mau menokoi mama, bohongi mama, padahal aku minta duit mak mau beli jilbab ya aku mak. Minta maaf sama orang tua ya. Baca Quran kamu tiap hari, sholat tiap hari, tadarusan malam sama kawan-kawan, tapi nggak minta izin sama mama. Minta izin sama mama ya, minta izin sama mama, minta izin sama ayah. Sayang nggak sama mama? Nah, sayang. Berdoa untuk siapa? Untuk emak kita. Nggak tampak terus minta doa kepada Allah untuk kebahagiaan orang tua kita. Pulang, mak minta izin mak ya. Kalau nggak ada maknya, jarak kita ke makam kuburannya. Kalau nggak bisa jarak karena jauh, kita kirim doa. Doa, kirimkan doa kepada orang tua kita supaya Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, kamulah anak-anak santri yang doanya langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang tua kita yang sudah tak ada insya Allah diberkahi dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi minta izin Pak. Orang tua kita kadang-kadang sudah ujur. Kadang-kadang orang tua kita nggak bisa dibilangin mau kemana mak, mau sholat asar, iki saya juhur loh mak, jangan dimarahin. Kadang-kadang orang tua kita kayak gitu kan, sudah namanya sudah pikun. Ingat dulu kita lahirnya anak cepat, oh nangis kok nak mak kita masih makan, makan dorubi kangkung, nangis diceboin kamu nak. Oh nangis nak, berak nya kau nak, sayang mak sama kita. Udah diletakkan piringnya, dibasuh kita kita, sambung makan mama kita. Ternyata masih ada nempel tai di situ makan. Itu taimu dimakan makmu. Makanya minta izin, minta maaf sama mama kita. Mungkin balik melelet mama ini nggak pakai jilbab, jangan dimarahi, pakai bilang dakwah mak. Orang yang nggak pakai jilbab akan dimasukkan ke neraka. Dicelup-celup mak, dicelup no, ditarik tinggal pulang. Celup, mau mama mak, ditakuti kakak-kakak kita. Kamu anak santri ini nggak pulang, masa bodoh, nggak tahu ustad aja kok dibuka jilbab, nggak pakai jilbab, ya? Ya dengar itu, anak-anak santri. Sayang sama mama, doakan orang tua. Dari rahim kita, dari alam perut kita, alam kandungan, lahir alam dunia, dinasih nama yang baik. Jadi kawan-kawan itu jangan kau rombak-rombak nama kawanmu. Lahir dia yang agak hitam, kau kasih nama black tree. Jangan kau kasih nama itu. Ada nama kawannya keriting, kasih keribu, kancil, banyak. Mamanya motor kambing itu, kau dengar itu? Jangan kau rombak-rombak nama kawanmu. Agak ompong sedikit pong. Jangan kau rombak-rombak, namanya Aisyah, panggilannya Black. Ya, mamanya itu motong kambing. Jangan kau rombak-rombak nama orang itu kayak gitu ya. Pantang, berdosa. Dengar itu. Nah, masuk puasa, sebelum puasa minta maaf sama mak kita. Mak izin mak ya, aku banyak salah bapak, anda izin pak ya. Aku ingin snokoi bapak pak, mau beli pulsa, palan aku beli skater pak. Jangan kau main skater kau ya. Nak skater malaikat nanti, pulang lu langsung balas dendam dia pak. Nggak tidur sampai jam pagi. Main ini, tau nggak di santri nggak kasih HP. Palang pulang main HP sampai subuh, nggak sholat subuh. Kalau anak santri itu tetap yang namanya disiplin dipakai, ya. Disiplin dipakai, bangun pagi, bantu mak kita. Capek mak kita, mak biar aku yang masak, biar aku yang nyayur. Dengar itu? Dengar? Ladang bantu ayah kita miringi sawit, brodolan ikut, kita ikut. Gaskan ayah, aku di belakangmu, jangan takut, saya di anakmu. Bantu, ini enggak, bapaknya pun ajak dibantinya. Pulang-pulang kereta gondol kabeh kamu guys. Tahu lah laki-laki. Pertama pulang sayap di depan, kalau pulang sayap udah nggak ada. Itu gara-gara kamu, ya. Diminta izin sama mama kita, mak. Nanti malam puasa mak, umpamanya besok puasa siang, kita minta maaf sama orang tua kita. Yang kedua, ya Allah jangan kau terima pahala ibadah puasa, baca Qur'annya, sedekahnya. Bagi siapa? Bagi istri yang tak mau minta maaf sama suami, Bu.
Ayo minta maaf kita sama suami. Setahun loh Bu, nggak mungkin kita nggak pernah tempur. Kadang-kadang priuk buat suami di belakang, top lanting, pecah piring, pecah. Pas suami pulang di ladang, ibu pakailah jilbab yang bagus, pakai bincu yang bagus, pakai bedak. Iki bedaknya beli 500.000 dipakai untuk pesta. Ayo beli baju yang mahal. Oh tahu lah sekarang ibu-ibu baju dianger, baju ibu semua baju semua ibu, lipatan baju ibu, baju bapak cuma di bawah sini. Itu pun sama pas pula dapat menang caleg, kalau nggak dapat. Sayanglah Bu sama suami kita, sayang. Suami pun sayang sama istri, sayang. Saling memaafkan. Makanya setel kasih mata air buaya. Bilang gini, pas suami pas pulang tak langsung menyandarkan kereta dari belakang tak dari mana, langsung tarik tangannya. Bang, opo dek? Apa bang? Minta izin aku yo. Kenapa rupanya kau? Aku minta izin abang. Pokoknya nggak kau izinkan nggak apa-apa. Abang tahu bang, uang abang yang sering hilang tuh aku pelaku bang. Abang tahu pergi semalam asin nasi kan? Iya, mana lah? Kau kasih aku 700.000, anakku lagi yang di pesantren sana Al-Husna. Kau mau begini nggak mau lagi kau gini kirim aku. Cuma sedikit lagi aku habis merepet. Jadi minta izin sama suami. Jadi besok mau puasa bang, minta izin. Cium tangannya, cium keningnya. Ibu, barang siapa perempuan wanita mencium tangan suami, mencium kening suami dengan ikhlas, sama saja dia mencium seperti Hajarul Aswad. Jadi suami bang, sini Hajarul Aswadku, cium. Janganlah kena tempeleng ibu nanti. Ya. Jadi kalau suami hajar artinya batu, aswad artinya putih, batu yang hebat, putih apa batu yang hitam. Tangan, makanya suami tangannya hitam itu berkah, banyak pahala. Ciumin suami. Bang, minta izin bang besok puasa. Suami pun minta izin juga sama ibu. Ya, maka kalau kedua-duanya saling mengizinkan, maka puasanya terbukalah hijab kepada Allah. Jadi kata Nabi, barang siapa suami dan istri nggak saling maaf-maafan, nggak saling tegur-teguran, puasa dijaga, puasa nggak diterima. Ternyata istri minta maaf, suami memaafkan, masya Allah puasa. Allah puasa wes menengan, blok ke suami emosi. Kenapa nyakodek jijik kali aku nak mau bang? Napanya dek usis tolong apa ya aku rak muntangan lindor ke gue yo. Aku telok kayak anak buah sarak bali yo, gue deh pelit kayak gue kamu. Pokoknya puasa nggak kayak puasa berantem aja lah pokoknya. Jadi izinkan maafkan suami ya Bu ya, insya Allah. Yang ketiga, ya Allah jangan kau terima pahala ibadah semuanya bagi sesama muslim nggak saling memaafkan. Anak-anak punya kawan di asrama perempuannya, mana tahu ya jilbabnya ketukar, mak cerita layangannya ketukar, tahulah Batman-nya ketukar-tukar, nggak dikasih bacaan, ketukar sana ketukar sini, berantem kamu semua, peci tertukar, selop terculik, pokoknya aja minta maaf kamu sebelum pulang, salamin guru-guru, salamin kawan-kawan. Kau pikir kau aja nggak banyak dosa, banyak dosamu sama kawan. Kawan nggak izin aku dulu semalam, kepake pula lah Batmanmu sama aku dah ya. Izin minta maaf semua. Jadi yang ketua minta maaf sama bawahannya, ibu-ibu minta maaf semua di WA, nggak bisa jumpa berjabat tangan, buat puisi bagus-bagus seputih salju, seputih awan kan gitu kan, buat WA lah, minta izin minta maaf begini ya. Minta izin kita ibu ya, minta izin ya. Kalau sudah minta izin minta maaf, insya Allah puasa kita lancar. Dah dengarkan. Jadi anak santri kalau puasa itu yang jujur. Ini mandi panas, tau lah puasa panas, mandilah dia, mandi lewat air kemari, jujur kok ya, aku emosi kali ini ya. Kalau puasa itu jujur, lewat air glekuk, nampak jambu orang di belakang kau ambil, puasa kau nak, mama tengok bibirku pecah-pecah ini mak, puasa itu Allah yang tahu. Puasa itu Allah yang tahu, sama kita yang tahu. Batal niatnya, lewat air mandi, pala mandi ke kolam, glekuk. Jangan kau macam-macam kayak gitu. Kau tokoi makmu, mak aku nanti kalau jebol puasa 31 bulan penuh nih mak belikan apa mak? Tembak-tembak, jangan kau main tembak lagi. Habis mata orang kau tembaki.
Ya, bilang mak, kalau nanti saya jebol puasa, mak izinkan mak belikan aku Quran yang baru. Masya Allah. Ya, yakin nggak? Siapa imam terbesar di Saudi Arabia? Sudah, Abdul Rahman Sudais. Ini tak buang ibu suruh. Abdul Rahman Sudais. Abdul Rahman Sudais, pak, itu rumahnya di Taif besar ini ampun, besar. Kalau rumahnya aja dibuatkan 1 hektar, besar. Apa yang merangkat derajatnya? Yo, Al-Quran. Jadi kalau anak santri itu jujur puasa. Jadi kalau umpamanya antum mendapat rezeki diberikan Allah 1 bulan itu nggak bisa puasa, jangan pamer makannya di depan kawan-kawan. Kau puasa guys? Enggak. Makan santai. Ibu-ibu kalau nggak bisa lagi puasa, hormati anak kita di rumah. Iki sambil dulang anak, lupa dia makan. Habis sana kita. Jadi bapak-bapak yang nggak bisa puasa, rokok ini usahakan diberi sekali itu nggak rokok napa kan gitu kan. Nah, puasa itu usahakan sekali-sekali itu kalau nggak puasa kita jangan pamer rokok di depan kawan-kawan kita. Apalagi orang-orang yang suka dodos ngegrek itu, kalau ngegrek aja. Makanya kalau suami kita yang keladang ibu-ibu, jangan dibawa bontot kalau puasa. Ini bang bontot untuk buka ya jam 10 mau hotel nih. Nah, denger itu ibu-ibu. Puasa kawan. Makanya kita luar biasa ibu. Jadi semangat kita puasa. Nah, saling memaafkan, saling jujur. Ingat kata Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim. Man tariha abiduhuli Ramadan haramallahu jasadu ala niron. Kita seneng datang Ramadan, adik-adik, anak-anak santri, santriwati, ibu-ibu, bapak-bapak, bangga kita datang Ramadan. Barang siapa yang senang datangnya bulan suci Ramadan, belum masuk dia nanti kalau dia meninggal atau sedia dia meninggal nanti diharamkan jasadnya masih disentuh api neraka, diharamkan jasad kita. Gembira kita. Ini enggak lemes ibu-ibu. Kenapa kau yang lemes wani? Iyalah iso enggak iso mesok jengkol meneh. Kenapa rupanya poso? Wis enggak iso lah aku poso ketok imahku aku kambuk. Karena lemes dia. Mau puasa orang langsung puasa itu semangat, ini enggak, dia enggak semangat dia. Makanya barang siapa yang semangat gembira datang bulan Ramadan, kata Rasulullah SAW, jikalau dia mati nanti diharamkan jasad kita masuk ke dalam neraka. Itu apa artinya? Ramadan datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu puasa semua ibu bapak, ada adik sekalian, Allah lah yang membalas puasamu. Jadi puasa itu jujur, ya. Jujur ya puasanya. Nenek kereta sore-sore udah jam 2 nggak tahan belok dia sap. Ada bekoan ini dibukanya gini tengok orang nggak tahu di situ bekas ada orang hidup ngene gap ya. Jujur puasa. Nanti nampak jambu klotok, oh ini jambu klotok ini mama nggak tahu aja kok diambil jambunya orang dimakan ya. Udah dengar itu ya. Pokoknya jujur puasa ya, pokoknya jujur. Jadi ibu-ibu kalau kita ngelatih anak kita TK, caranya gimana Pak Ustaz? Puasakan dia puasa. Kalau minta dia buka jam 10, buka motelkan dia. Ini enggak diancam. Kalau kau buka nanti kau jam 12, udah diancam. Anaknya biru bibirnya. Jangan ditahankan, dimotelkan. Mudarat bagi dia. Udah jam 10 nggak tahan bibirnya sudah biru, udah gemeteran lapar gitu. Habis kena jam. Kau besok kalau umpamanya kayak gini lagi, kue tak cibit kata mama. Jadi kalau belajarkan anak itu boleh ibu-ibu, di anak TK, di anak PAUD, anak kita yang 4 tahun, 5 tahun, jam 10 sudah buka nggak apa-apa, ya Bu ya, insya Allah. Jadi semangat kita. Jadi kemudian kita harus patuh dengan apa? Ramadan ini sangat luar biasa, banyak baca Quran, ya. Banyak baca Quran. Jadi anak santri itu di rumah, masya Allah, rumahnya kalau maghrib baca Quran. Baca surah Al-Muluk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca surah Al-Muluk. Habis maghrib baca kita Quran. Ternyata kalau kamu hafal Al-Quran 30 juz di kepala, Allah akan angkat derajatmu nantinya. Alhamdulillah Pak. Imam termuda di Saudi Arabia itu berasal dari NTT, orang Indonesia. Kita sudah diimami semalam Pak, masya Allah.
Jadi anak-anak sekalian, kalau kamu akan dikenal orang-orang di luar sana, walaupun di Indonesia, banyak-banyaklah kamu membaca Al-Quran, ya. Pulang tadarusan, kasihlah bangga kepada orang tuamu, ya. Kau berjanji, ya Allah, kalau nanti emakku nanti di yaumul kiamah ketika ditanyai para malaikat, semua ditanyai, ya Allah, dipertanggungjawabkan atas lalai, saya akan maju ke depan, saya akan angkat mahkota Al-Quran, saya akan taruh Al-Quran itu di kepala ayah dan emak saya. Bangga nggak sama ayah kita, nak? Bangga. Kayak gini tahu nggak ayahmu di mana? Ayahmu ada yang nelayan, ada yang mancing saja, dijual ikannya, dibelikan beras, dikirimkan uang sama kamu, nak. Ada orang tua kita mengomong, kalau bahasa Mandelingnya, bekerja tempat orang lain, pergi pagi pulang sore, dapatnya 80.000, banjiran sana tarik drum. Kamu di sini enak-enakan cuma nuntut ilmu, pulang banggakan mereka, enak ya? Sayang sama orang tua. Nah, saya 7 tahun, Pak, jujur, di Purba saya 7 tahun, 1 detik mata mak saya sama ayah saya nggak pernah ke sana. Lillahi ta'ala. Tuh Ustadz Junaidi itu masih hidup, nggak pernah nyusahkan orang tua. Jadi kalau pulang pingin bukan nyusahkan orang tua, kalau pulang pingin kau baca Quran di rumah, salat kau di rumah, puasa, tunjukkan dirimu, saya ini anak santri, tunjukkan dirimu, saya harus sholat, bawa adik-adik sholat, ya. Bangga mama, ya. Kayak gini mak bangun pagi bayar ukur kelapa dia, ototkan orang tuamu pergi ke ladang, yang dicari cuma 80.000, ya kalau dapat. Beras mahal, minyak mahal, adiknya banyak, keluarganya nggak peduli. Kau di pesantren sangat luar biasa, minta uang sama tiap hari, tapi bangga sama orang tua, ya. Selagi ayahmu masih ada, selagi makmu masih ada, nak, sayanglah sama orang tua, terutama sayang juga sama guru. Kalau guru supaya cari berkah, saya bilang tadi, bapak kepala sekolah punya ladang, bilang ayo serbu ke ladangnya, nggak usah kau harapkan gaji yang telah diberikannya, harapkan berkah. Begitu juga guru-guru, ibunda kamu punya ada guru, ustazah, ustadz punya dia rumah, bantu sekali-kali libur ke rumahnya, cuci piring, gosokkan baju, masya Allah, ya. Jadi anak santri itu jujur. Jadi puasa ibu bapak, saling memaafkan di antara satu yang lain, jujur puasa. Kalau sudah puasa, rajin kita membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini akan mendorong kita masuk dalam surga. Maka anak-anak sekalian, amalkan Al-Quran, ya. Kalau sudah di rumah baca Al-Quran. Jadi kemudian kalau kita sudah masuk di bulan suci Ramadan, jangan kita kalau puasa itu, Pak, Ibu, mata dijaga. Kalau ke pasar jangan pakai pakaian ketat, Bu. Tahulah bapak-bapak di pasar, terus pakaiannya ketat. Datanglah Pak Ustadz Junaidi, tap lewat, iku mau warna pink apa warna putih ya, nggak ditelok sayang, nggak ditengok sayang, atrek Ustadz Junaidi, oh warna pink, batal puasa dia gara-gara kita, ya. Jadi usahakan puasa itu, Bu, jaga diri kita, ya. Kemudian jaga lisan supaya nggak batal puasa kita. Kamin shaimi laisa siyami ilal ju'i wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tak mendapatkan apa-apa, cuma lapar yang kita dapatkan, haus yang kita dapatkan. Disebabkan apa? Bibir, mulut. Puasa jam 5 sahur, jam 4 sahur, setengah 5 sholat, jam 5 sholat subuh, tak maraton lah jalan. Ibu-ibu ini tahulah, ibu-ibu tukang gibahnya, jalan dia, ikut bapaknya putih tapi anaknya kok ireng ya, batal puasa gara-gara mulut kita, ya. Jadi lisan dijaga. Kalau lagi puasa, anak-anak sekalian, jaga mulut. Tahulah anak-anak ini berantem sama kawan-kawannya pakai sarung-sarungan puasa, bab cerita yang nggak punya salah anjing disalah-salahkan, monyet nggak punya salah, monyet dimonyet-monyetkan, babi nggak punya salah, babi dibabi-babikan. Makanya orang sering digigit anjing wajar, karena nama-namanya kok jelek-jelekkan dia, habis semuanya, ya. Jadi dijaga lisan. Ternyata kamu puasa nggak dapatkan pahala, ternyata mengunjing orang lain, ya. Jadi ibu-ibu, puasa dijaga, lisan dijaga, banyak-banyak membaca Al-Quran. Kalau
Kalau puasa ibu-ibu, disitulah tempat ibadah pengambilan kita kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Insya Allah puasa banyak-banyaklah kita sedekah, banyak-banyaklah kita berbuat baik, karena puasa di sini dilipat gandakan. Jadi ibu-ibu, ini saja yang saya sampaikan karena jam 1 juga ada jadwal kami. Jadi mudah-mudahan kita semuanya diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Saya ambil singkat cerita, saya ambil ringkasnya. Yang pertama, kita jagalah sholat kita sebelum kita disolatkan, ya. Jagalah sholat kita sebelum kita dibungkuskan kapan. Bila Jibril datang memanggil, jasa terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Malaikat bu nggak bisa disogok. Punya mobil kita Alphard, punya mobil kita ratusan miliar, banyak harta kita ladang dari ujung timur ke ujung barat, nggak bisa kita sogok malaikat. Kalau sudah hari itu kita dipanggil kita, ya bener kok. Ustadz meninggal, kiai meninggal, habib meninggal, presiden meninggal, anak santri meninggal, semua meninggal, semua akan mati, ya. Semua ini akan mati semuanya, ya. Ustadz terakhir, kamu duluan nggak apa-apa. Semua meninggal. Kenapa? Orang semua meninggal semua meninggal. Kenapa? Itulah kita manusia, sifatnya baru, pasti akan ada akhirnya. Dah, makanya jaga sholat. Kemudian puasa, Bapak Ibu, carilah di sini pahala yang luar biasa. Kalau kita punya rezeki, bilang sama kawan-kawan di WA, panggil anak yatim, ayo buka bersama, panggil tetangga, ayo buka bersama. Ibu, kalau kita memberikan satu teguk orang yang bisa membatalkan puasa ketika buka puasa, Masya Allah, Allah berikan lipat dengan 10 kali. Apalagi ada anak santri, diundang anak santri sini. Ustaz Junaidi, ada musola kita, alhamdulillah, masuk Pak Ustaz Junaidi malam keempat. Ayo geleng terus di kampung kami. Masuk Ustaz Junaidi, bawa anak santrinya yang belum tampil tadi, Masya Allah. Ya, luar biasa. Udah. Ya, tapi kalau pulang ya minimal disalam lah mereka, limpu-limpu lo cukup diundang aja, ya. Kasihan mereka ibu, biar supaya bangga. Ini kita Bapak Ibu kalau pesta, makanya saya bilang bu, makanya kemana-mana saya bilang, guru ngaji, ustadz, apalagi mualim jenazah dijaga. Ini kalau undang kibon kita 3 juta, 4 juta nggak sayang kita. Suami kita sampai gini nengok pahanya orang itu. Tapi kalau umpamanya kita mengundang orang, yang orang tua kita meninggal, diundang apa namanya, imam-imam mayat diundang. Ibu tahu bu, jarang lo anak itu yang menyentuh tangan orang tuanya yang kena penyakit gula. Itu di kampung kami tengok. Hah? Tak bilang kau itu orang tua, itu orang tuamu, anak kau itu anaknya. Orang yang memegang bu, yang namanya Bilal mayit tadi, nah, didudukkan ayahnya, dipijitkan perutnya, keluar tainya, dibersihkan dia, dimandikan dia. Seandainya nggak kerja dia hari itu bisa ke ladang, dia dapat duit, dia tinggalkan ladang itu, dia tinggalkan yang lain demi mengurusi jenazah orang tua kita. Tapi apa yang ibu buat? Masa terima kasih pun enggak. Oh kalau bayar kipot 3 juta, jogetnya belah-belah apa itu, kita bayar 3 juta. Tapi kalau orang-orang ngaji, ustadz-ustadz, Masya Allah, diundang Pak mari, cuma apa, paling banter 50.000 ibu kasih. Kasihan ustadz-ustadz itu ya. Makanya ustadz-ustadz itu jarang gemuk di malam ini. Iya Pak. Kayak kami Ustaz Junaidi, Ustaz lain tengok jarang gemuk, mana lah paling banter 50.000 lah kan. Udah ngerutu awak di jalan, minyak lagi, buka amplop cuma 50.000 kan, kasihan ya. Kalau kita ngundang orang kibotan, oh cuma paling tampil berapa jamnya, lagu pun ikue-kue, belum ngerok-ngerok. Suami kita sampai nengok ini bayar 3 juta, 4 juta. Ya, makanya kalau undang-undang anak santri bilang WA, Ustaz Junaidi saya punya masjid, tolong bawa anak santri mau kemari, biar mantap pesantren kita, biar kenalkan pesantren kita. Buat yang mantap, pulang berapa orang-orang itu, 10 orang kasih 50.000, 50.000. Masya Allah, barokah rezekimu bu ya. Mudah-mudahan anak santri kita di sini, insya Allah, mudah-mudahan di tanggal 5 saya akan panggil untuk di Balam Pak ya, insya Allah nanti di musola kita. Ya Pak Ustaz Junaidi ya, insya Allah. Jadi mudah-mudahan alikmar sana luar biasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita semuanya yang ada di sini berikan Allah kesehatan. Selagi kita gurunya masih sehat, selagi gurunya masih bisa, izinkan
penuhi. Kenapa? Kita bisa, kita mampu, kita bisa, pasti kita bisa, dengan yakin dan percayalah. Pertama yang saya bilang anak santri, patuhlah sama guru ya, sayang sama guru, insya Allah barokah. Kemudian yang sampaikan terakhir, ibu bapak, jangan pernah tinggalkan sholat. Mau sholat kita cepat, mau sholat kita terburu-buru, yang penting sholat. Kalau sudah tahu nanti makna dan tujuan apa artinya sholat, baru di situ kita letakkan sholat bagaimana. Ibu tahu ketika Rasulullah SAW sedang dikepung, Nabi sahabatnya dipanah, lagi sholat pun nggak terasa saking khusyuknya ibadah sholat. Ditikam yang lain sebagainya tak terasa, yang penting sholat. Kita tengok yang namanya Ali bin Abi Thalib ditikam, ditombak pas ketika sholat tak terasa. Kenapa? Saking khusyuknya sholat. Jadi kalau sholat kita cepat seperti kilat nggak masalah dulu, yang penting sholat. Kalau sudah tahu sholat baru makna apa arti dan tujuan sholat. Jadi ini saja yang saya sampaikan. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan yayasan kita doakan sehat selalu ya nak ya. Amin. Murah rezekinya, barokah, rumah tangganya sakinah, mawadah warahmah, cucu-cucunya adalah cucu-cucu yang soleh dan solehah. Kita doakan guru-guru kita, masya Allah. Ibu terima kasih yang sudah mendidik anak-anak wali santri yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ilmumu yang kau berikan kepada mereka inilah yang akan menolong kamu nanti di hari kiamat. Insya Allah mudah-mudahan ilmu inilah yang akan membekas. Ibu, ilmu itu bukan ilmu agama saja. Ilmu apa saja yang memberikan orang sukses, pasti Allah akan balas, apalagi ilmu agama. Jadi ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan kegembiraan. Gembiralah kita, bentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'ati la'allakum tuflihun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.